Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nadul Abida dari kelas 9B akan membahas materi bab 1 tentang kerajinan berbasis media campuran. Ada apa aja sih di dalamnya? Stay tune ke videonya. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah 1. Untuk memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan berbasis media campuran. 2. Mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan berbasis media campuran berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan. 3. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan berbasis media campuran berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin. Tahukah kamu apa maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran? Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang monoton. 3. Meningkatkan estetika pada tampilan produk. Dan 4. Lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Bab A. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, perlu kiranya kita memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran itu seperti apa. Adapun prinsip perubahan strateginya adalah sebagai berikut. 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3, atau lebih. Semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen, misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula bahan alam dengan buatan. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. 1. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk. Prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestige. 3. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan, apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. 5. Perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. 2. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Hal ini sejalan dengan keinginan manusia yang mengarah kepada tujuan jangka panjang. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal.
Subbab B. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam, bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. 1. Batu. Di sini ada gambar aneka bebatuan yang diubah dengan menggunakan metode kerajinan berbasis media campuran menjadi patung dengan bahan dasar batu dengan kayu. Gambar B, batu dengan logam. 2. Logam. Logam perak diubah menjadi gambar A, bahan dasarnya adalah logam dengan kayu. Gambar B, logam dengan batu, dan C, logam dengan kerang. 3. Plastik. Aneka plastik diubah dengan menggunakan metode kerajinan berbasis media campuran menjadi gambar A yang bahan dasarnya adalah plastik dengan logam, gambar B plastik dengan kain pita. 4. Kayu. Kayu golongan diubah menjadi gambar A yaitu dengan bahan dasar kayu dengan logam, gambar B kayu dengan kaca. 5. Keramik. Keramik diubah menjadi gambar A yaitu dengan bahan dasar keramik dengan kain, gambar B keramik dengan rotan. Bab C. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. 1. Batu. Bahan dan alat kerajinan batu. Bahan utama yang digunakan adalah batu. Pemilihan batu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kayu, logam, dan sebagainya. Alat kerajinan batu. Pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat khusus, mulai alat pahat, gerindra, mesin pemotong batu, dan sebagainya. Produk kerajinan dari batu berbasis media campuran. Contoh produk yang dapat dihasilkan adalah seperti gambar di samping. 2. Logam. Bahan kerajinan logam. Bahan utama yang digunakan adalah logam. Pemilihan logam harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kain, rotan, batu, kerang, dan sebagainya. Alat kerajinan logam. Pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus yang dari mulai alat penggiling logam menjadi plat, alat patri, tang lancip, penjepit, dan sebagainya. Produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Contoh produk yang dapat dihasilkan adalah seperti gambar di samping. 3. Plastik. Bahan kerajinan dari plastik. Bahan utama yang digunakan adalah plastik. Pemilihan plastik harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti botol, kantong, bekas perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kayu, kain, logam, dan sebagainya. Alat kerajinan dari plastik. Pembuatan kerajinan plastik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah gunting. Namun, jika ingin digiling atau dipres, maka perlu alat khusus. Dapat pula dipanaskan agar dapat dicetak. Produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran. Contoh produk yang dapat dihasilkan adalah seperti gambar di samping. 4. Kayu. Bahan kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu. Pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, kayu akasia, kayu jati landa, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. Alat kerajinan batu. Pembuatan kerajinan kayu tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan sebagainya. Produk kerajinan dari kayu berbasis media campuran. Contoh produk yang dapat dihasilkan adalah seperti gambar di samping. 5. Keramik. Bahan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan adalah tanah liat. Pemilihan tanah liat harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti tanah liat stoneware dengan bakaran hingga 13.000 C, tanah liat merah atau earthenware dengan bakaran hingga 10.000 C, porselein, dan sebagainya.
Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. Alat kerajinan keramik. Pembuatan kerajinan keramik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah butsir, roll, spon, tali pemotong, alat putar tangan atau hand wheel, alat putar kaki atau kite wheel, tungku pembakaran, dan sebagainya. Produk kerajinan dari keramik berbasis media campuran adalah seperti gambar di samping. Subbab D. Kemasan kerajinan berbasis media campuran. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi kerajinan berbasis media campuran ini, yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukurannya sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang yang mudah dibawa. Tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Perlu diingat keempat fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian terdahulu. Prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas meskipun yang dibuat adalah kemasan. Perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian, penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah kerajinan yang dibuat harus memiliki manfaat bagi kehidupan. Dalam pembuatan sebuah kerajinan harus memperhatikan berbagai hal sebagai contoh fungsi hias dan fungsi pakai. Agar dapat menambah nilai ekonomisnya, kerajinan fungsi pakai dapat ditambahkan nilai keindahan atau hiasan. Saran dari saya, bagi semua teman-teman yang menonton dan mempelajari materi tadi, terutama siswa SMP Negeri 1 Blega, diharapkan mampu mempraktekkannya karena kita bisa menguji kreativitas kita dan bisa juga dijadikan lapangan pekerjaan baru. Sekian video kali ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.